Hai, selamat pagi para pelajar semua. Ya, kita tetap semangat di dalam pembelajaran daring ini. Pada pertemuan ini, Bapak mau menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Kepada para siswa yang berbahagia, bahwa perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau lambat itu bisa dipengaruhi oleh faktor pendorongnya dan dipengaruhi oleh faktor penghambatnya. Dalam pembahasan ini Bapak mau memfokuskan pada bagian-bagian apa yang dimaksud di dalam faktor pendorong terjadinya perubahan dan pada bagian-bagian apa yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Ya, baik. Saya mulai pertama, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yaitu adanya sikap masyarakat yang berorientasi ke masa depan. Ya, kita ya berorientasi ke masa depan itu diwujudkan dalam kita menempuh pendidikan. Ya, Anda menempuh pendidikan ini adalah sebagai wujud bahwa Anda memiliki suatu orientasi masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih jelas, ya, masa depan yang bersinar. Nah, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, ya, yaitu dengan menyediakan fasilitas atau sarana kepada anaknya supaya bisa menempuh pendidikan dengan baik. Sebab dengan pendidikan yang baik, maka masa depannya akan lebih terjamin daripada tidak dipersiapkan. Ya, inilah orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya di dalam mewujudkan cita-citanya yang lebih baik, ya, menyediakan suatu kejelasan masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian faktor pendorong yang berikutnya yaitu adanya sikap masyarakat yang mudah menerima budaya asing. Ya, kita jangan curiga atau jangan ada suatu prasangka terhadap adanya suatu budaya asing. Budaya asing kita ketahui, kita filter atau kita seleksi mana nanti yang merugikan bagi perkembangan mental bangsa Indonesia dan mana yang bermanfaat. Jadi di dalam menerima budaya asing kita harus memiliki sikap yang bijak. Apakah kereta cepat yang ada di negara-negara maju, ya, ini apakah memberikan manfaat yang tepat bagi bangsa Indonesia atau merubah mental bangsa Indonesia yang kurang baik? Nah, ini hal yang perlu kita bijaksanai, ya. Dalam era, ya, kemajuan sekarang perlu adanya percepatan, ya, di dalam kehidupan ini. Maka usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kita sedang membangun kereta api cepat antara Jakarta ke Bandung. Ini merupakan satu pilihan karena dua kota besar ini sebagai pilot proyek, sebagai percontohan bagaimana nanti mobilitas penduduk yang tinggi, karena di zaman era kemajuan ini memang mobilitas sosial itu dituntut yang tinggi, ya. Nah, saya kira ini akan membawa pengaruh yang positif bagi perkembangan teknologi kita, ya. Yang berikutnya adalah sikap kita bagaimana menghargai hasil karya orang lain, ya. Apakah kita mau menghargai hasil karya orang lain? Kalau kita tidak mau menghargai hasil karya orang lain,
Maka jangan aneh apabila hasil karya Anda sendiri tidak akan dihargai oleh orang lain. Sikap menghargai hasil karya orang lain itu sebagai suatu hal yang positif bagi orang yang menghasilkan karya tersebut, sebagai penyemangat atau sebagai motivasi. Hal-hal inilah yang merupakan satu awal inovasi ataupun pembaruan-pembaruan yang nanti akan ada di dalam generasi muda, ya. Di dalam gambar ini dicontohkan bagaimana seorang anak, ya, SD yang sudah menghasilkan karya seni, ya. Ininya mestinya titik awal nanti akan berkembang kepada suatu hasil karya yang lainnya yang lebih kompeten pada perkembangan perubahan yang menuntut adanya suatu kemajuan, ya. Yang berikutnya adalah adanya sistem pendidikan yang maju, ya. Sistem pendidikan yang maju itu yang bagaimana? Apakah yang tempat kuliah atau tempat sekolah itu uang SPP-nya mahal, ataupun gedungnya bagus, ataupun faktor lain, ya. Jadi dalam pembahasan ini secara integratif dalam menyediakan satu sarana pendidikan, tidak hanya gedung tentunya, tidak hanya alat transportasi yang disediakan oleh kampus atau oleh sekolah saja, ya. Ini integratif, ya. Ya, sumber daya tenaga pengajarnya, ya, fasilitas yang disediakan oleh sekolah atau kampus tersebut, ya, yang mana memudahkan para siswa atau mahasiswa, ya, untuk akses dalam kemajuan, ya. Jadi kalau generasi kita itu pengen maju, maka sediakan fasilitas pendidikan yang maju pula, ya. Baik, yang berikutnya yaitu kontak dengan budaya asing. Sejak zaman dulu, zaman nenek moyang kita selalu kontak dengan budaya asing. Percayaan kita masih animisme dan dinamisme. Kita kontak budaya asing, yaitu agama Hindu dari India dan agama Buddha, ya, dari Burma, Myanmar, ya, dan di bagian negara Asia yang lainnya, ya. Kita bersifat terbuka menerima religi atau agama tersebut, ya. Maka tidak aneh pada zaman dulu, ya, perkembangan kerajaan-kerajaan memiliki corak agama yang berbeda-beda sampai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, ininya pasti meninggalkan kebudayaan fisik maupun kebudayaan non fisik, ya. Contoh kebudayaan fisik diwujudkan dalam bentuk seni ataupun khususnya seni bangunan, ya. Maka tidak aneh apabila di Kudus ada sebuah masjid dengan menara berbentuk candi, ya. Di dalam ilustrasi gambar ini Bapak memberikan contoh ada sebuah masjid yang memiliki seni arsitektur dari Cina, ya, yang berbentuk seperti pagoda ini, ya. Ini menandakan bahwa terjadi adanya kontak dengan budaya lain, ya. Entah itu melalui akulturasi, asimilasi, atau difusi kebudayaan atau penetrasi kebudayaan, ya. Maksudnya ini berjalan dengan jangka waktu yang lama. Bahkan kita mengenal budaya pemerintahan, budaya pakaian seperti sekarang ini adalah kontak budaya dengan orang asing yang masuk ke Indonesia. Berikutnya adalah pendorong perubahan sosial bisa disebabkan dari penduduk yang beraneka ragam. Indonesia dikenal sebagai multi etnis, ya, multi ras,
multi agama, ya.